Halo Sobat Tuhan, saat ini berada di channel saya dengan judul Esau dan Yakub bagian kedua. Saya akan berbahagia dan bersuka cita jika saudara berkenan mensubscribe channel ini. Ya, tentu saya senang sekali. Terima kasih, kita lanjut dengan materinya bahwa Ishak adalah anak daripada Abraham dan ia memiliki dua orang anak yang bernama Esau dan Yakub, dan ia berkata bahwa ia sudah tua, matanya juga sudah kabur. Maka dengan demikian maka berkat itu harus segera diteruskan kepada anaknya karena dia akan segera dipanggil Tuhan. Demikian. Nah, setelah itu saudara-saudara, dalam Kejadian 27:2 dikatakan bahwa berkatalah Ishak, lihatlah aku sudah tua, aku tidak tahu bila kematianku akan segera tiba. Saudaraku, sahabat Tuhan, inilah yang terjadi apabila sudah tua. Nah, segeralah menyampaikan berkat kepada anaknya. Maka dikatakan oleh Ishak, sekarang ambillah senjatamu, tabung panah, dan segala macam perlengkapan. Ia menyuruh kepada Esau anaknya yang paling tua untuk mencari buruan dan mengolahnya. Ia berkata bahwa olahlah bagiku ya makanan yang enak seperti yang memang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan, dan setelah itu aku akan memberkati engkau sebelum aku mati. Jadi Esau diperintahkan tuh oleh Ishak mencari buruan dan mengolahnya. Ayahnya ingin makan dulu sebelum memberkati dia. Ia ingin membuktikan juga bahwa anaknya Esau adalah orang yang perkasa, yang dapat memecahkan masalahnya sendiri. Oke, saudara-saudara, dalam ayat 6 dikatakan di sini bahwa Ribka telah mendengar semua percakapan suaminya, dan ia pikir-pikir ini berkat ini akan jatuh kepada Esau kakakmu. Dan karena itu Ribka kemudian merencanakan sesuatu jika memungkinkan agar supaya yang akan menerima berkat itu adalah anak kesayangannya yang kedua atau anak bungsu, yaitu Yakub. Sehingga Ribka mengatur strategi, mengatur semuanya agar lancar-lancar saja. Kemudian dia berkata kepada anaknya Yakub, pergilah ke tempat kambing domba kita. Kamu ambil di sana ya yang paling bagus, aku akan mengolahnya menjadi makanan yang lezat seperti yang dikatakan oleh ayahmu kepada kakakmu. Dan setelah itu apa yang diinginkan itu harus tepat terjadi seperti itu. Jadi saudara-saudara, memang kakak daripada Yakub Esau, tetapi ada satu kejadian, yakni ingatlah kejadian sebelum pada part pertama berkaitan dengan bornebon dan kacang merah yang diperhatikan oleh Tuhan itu ya. Baik saudara-saudara yang saya sangat bangga, karena kemudian setelah ia membaca, ia menyuruh kepada anaknya untuk membawa makanan itu kepada ayahnya agar supaya ayahnya makan, dan mudah-mudahan dia akan memberkati anaknya yang kedua itu. Kemudian diambillah semua yang dibutuhkan sesuai dengan rencananya. Kemudian pakaian daripada Esau juga dipakaikan kepada Yakub karena badannya berbeda. Yakub itu badannya mulus, sedangkan Esau badannya berbulu, sehingga nanti kecolongan kalau misalnya ayahnya meraba-raba tubuh daripada Yakub dan ternyata bukan Esau, ya celakalah. Ya seperti itu saudaraku, luar biasa kejadian ini.
Nah, setelah itu lalu Yakub memberikan makanan yang enak-enak dan roti yang telah diolah oleh ibunya itu kepada Ishak, ya. Dan kemudian ia membawa itu kepada ayahnya. Seperti itu, saudara-saudara. Yakub kemudian membawa semuanya kepada ayahnya, tepat seperti rencana ibunya. Selanjutnya apa yang terjadi, saudara? Demikianlah kemudian Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata kepadanya, "Bapa." Kemudian ayahnya berkata, "Iya, anakku, siapakah engkau?" Jadi sepertinya ada yang aneh di sini, ya. Ishak mulai curiga bahwa ini bukan Esau, tetapi seperti suara yang lain, tidak seperti anaknya Esau. Karena itulah kemudian Ishak bertanya, "Siapakah engkau?" Nah, saudara-saudara sahabat Tuhan, Yakub kemudian berkata kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak kesayanganmu, anak sulungmu. Telah kusiapkan ini, ya, kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, makanlah dan minumlah, serta daging ini sudah enak aku masak agar Bapa memberkati aku." Jadi kalau melihat rencana kronologi sesuai rencana bapaknya, tetapi ayahnya sedikit curiga karena suaranya bukan suara Esau. Nah, sahabat Tuhan yang saya muliakan, dalam ayat berikutnya dikatakan bahwa Yakub pergi kepada ayahnya itu, kemudian berkata, "Akulah Esau, anak sulungmu. Ya, seperti yang telah ayah perintahkan aku lakukan, di mana aku sudah memasak enak-enak, dan hari ini makanlah dan berkatilah anakmu." Lalu kata Ishak kepada Yakub anaknya, "Datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba-raba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau ataukah bukan?" Jadi ada kecurigaan kecil di sini, tetapi pada akhirnya Yakub juga mendekat, ya. Yakub mendekati ayahnya Ishak, dan kemudian ayahnya itu meraba-rabanya serta berkata, kalau suaranya suara Yakub, tetapi badannya badan Esau. Nah, saudara-saudara, kemudian setelah itu ibunya mendesak untuk segera memberkati anaknya Esau yang adalah Yakub itu. Lalu berkatalah Ishak, ya, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkanlah makanan itu, lalu kemudian ayahnya makan dan minum makanan yang telah disediakan oleh Yakub. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dengan ayahnya, diciumnya ayahnya. Ketika Ishak mencium bau dari pakaian Yakub yang adalah pakaian Esau, diberkatilah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau, ya, tempat-tempatmu akan menjadi tempat-tempat yang permai dan begitu banyak berkat." Oke, saudara-saudara, demikianlah Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.